Fahrul Lutfi, seorang mantan asisten apoteker, mengaku menemukan obat yang ia beri nama Formafdi 10 tahun lalu. Obat yang awalnya ia klaim digunakan untuk mengobati demam berdarah denggi, menurutnya efektif untuk mengobati COVID-19. Pernyataan ini berawal saat dirinya pulang dari Bali 27 Februari 2020. Saat itu ia mengalami batuk, demam, dan mengeluarkan dahak hitam. Lutfi mengaku sembuh setelah mengkonsumsi Formafdi. Fahrul Lutfi juga memberikan obatnya pada 5 orang dalam pengawasan COVID-19. Kelimanya berstatus ODP karena merupakan kerabat pasien berstatus PDP yang kemudian meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Lutfi mengklaim setelah mengkonsumsi obatnya, kelima orang ini dinyatakan negatif COVID-19. Saya sudah dihubungi oleh dinas dan sudah bertemu dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Corona Kota Pontianak, yaitu Bapak Edi Kamtono. Itu sudah ketemu, kita sudah membicarakan masalah penggunaan obat ini. Tetapi memang betul wali kota, dalam hal ini ketua gugus, itu harus mengikuti prosedur pemakaian obat ataupun obat tradisional. Begitu juga dengan Badan POM-nya. Tetapi ini keadaan genting. Ini adalah keadaan darurat kesehatan yang mungkin nanti akan berubah menjadi darurat sipil. Ya. Jadi keadaan darurat itu beda penanganannya dengan keadaan yang normal. Background saya farmasi. Saya tahu bagaimana obat itu bisa digunakan oleh medis ataupun oleh masyarakat. Fahrul Lutfi mengungkapkan harapannya agar obat temuannya dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi pandemi global saat ini. Namun Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison menyatakan klaim ini terlalu dini sebab masih diperlukan sejumlah tes ilmiah sebelum obat dinyatakan aman dan dapat disebarluaskan. Namun Harrison pun menyatakan tetap mendukung peneliti dan ilmuwan yang meneliti terkait COVID-19 ini. Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat atau Hisfarkemas Kalimantan Barat juga mengingatkan masyarakat akan bahaya mengonsumsi obat yang tidak memiliki izin edar atau obat yang belum teruji secara ilmiah. Mengkonsumsi obat yang tanpa izin edar di pasaran tentu sangat berbahaya. Suatu obat sebelum beredar di pasaran harus melalui berbagai macam proses. Yang pertama, uji praklinis pada hewan coba. Kemudian uji klinis pada manusia ada 4 fase. Fase pertama untuk memantau dosis obat tersebut, uji cobanya pada manusia sehat. Kemudian fase 2 dan 3 pada orang yang sakit untuk memantau khasiat efek farmakologi tersebut. Dan terakhir fase keempat untuk memantau keamanan obat tersebut pada saat sudah beredar di pasaran. Jadi harus melalui izin edar yang resmi untuk menjamin keamanan dari obat tersebut. Dalam kondisi darurat seperti saat ini, Ketua Hisfarkemas Kalimantan Barat Pandu Wibowo menyebut, penemu obat dapat berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan tahapan uji ilmiah, misalnya terkait kandungan dan proses pembuatan obat, sehingga dipastikan obat benar-benar memenuhi standar. Dukungan untuk penelitian obat ini juga datang dari banyak kalangan, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin. Amin meminta pemerintah mendorong penelitian obat ini hingga ke tingkat nasional. Namun, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak latah dan langsung membeli atau mengonsumsi obat ini. Saya menyambut dengan gembira apabila ada obat untuk mengobati penyakit corona yang sedang melanda Kalimantan Barat, khususnya umumnya Indonesia dan juga dunia pada saat ini. Tetapi perlu diketahui juga bahwa obat itu harus ditelusuri benar tidaknya secara medis, karena memang kita tidak mau nanti obat itu ada efek samping yang lebih membahayakan dari mengobati corona itu tersebut. Tapi kalau memang obat itu betul-betul bagus diteliti secara medis, kita mendukung sekali dan kita mendorong pemerintah provinsi khususnya untuk meneliti sampai di mana kegunaan obat tersebut. Segala daya upaya untuk memperoleh solusi atas pandemi yang terjadi saat ini memang patut diapresiasi. Namun tetap ada tahapan yang harus dilalui. Jangan sampai obat yang bertujuan mengobati justru berbalik fungsi. Tim Liputan Kompas TV Pontianak.